Saya lanjutkan soal terakhir. Soal terakhir ada nomor 4. Ini soal di sepak bola ya, tapi modelnya sama dengan yang soal nomor 5, jadi tentang bola basket tadi. Jadi ini seorang pemain sepak bola melakukan tendangan langsung ke gawang yang berjarak 18 meter. Diketahui ukuran gawang yaitu panjangnya 7,32 meter, tinggi 2,44 meter, dan lebarnya 2 meter. Tendangannya membentuk lintasan parabola dengan sudut elevasi 15 derajat. Posisi pemain tepat sejajar di tengah gawang, dan saat itu penjaga gawang tengah jatuh dan tidak sempat menangkis tendangan. Pemain lawan lainnya pun tidak ada yang menghalau laju bola. Jika kecepatan awal pemain menendang bola 20 meter per sekon, gesekan udara diabaikan, maka pernyataan begini tepat. Jadi kalau digambarkan ya, saya cari. Jadi kalau ini, enggak bisa. Nah, ini pemainnya, jadi dia nendang ke arah gawangnya di sini. Tinggi gawang itu, nah kita pakai tingginya mohon. Jadi karena di sini ada opsi bola melambung melewati gawang, maka kita harus menggunakan tinggi gawangnya. Tinggi gawang itu 2,44 meter, ini standar ya. Jatuh di atas jaring itu berarti nanti karena kita pakai lebarnya. Nah ini analisisnya lebih panjang daripada yang bola basket tadi, karena ini pilihannya ini bola mengenai tiang atas, dia gini di sini bola jatuh di atas jaring, berarti kan kita membahas lebarnya juga. Lebarnya 2 meter, kita niki tinggi 2 meter. Jadi kalau dia jatuhnya di daerah sini, maka dia nanti jatuh di jaringnya. Bola dapat masuk, berarti dapat masuk itu berarti dia di sini itu harus di bawah 2,44 18 meter ya. Jadi pada jarak 18 meter itu, jadi gini syaratnya ya, syarat kita pahami dulu syaratnya. Bola jatuh di depan gawang, karena jaraknya 18 meter, maka kapan bola jatuh di depan gawang? Kalau X max-nya itu lebih kecil dari 18 meter. Berarti kan gini, nah gitu kan. Padahal jarak di sini 18 meter, maka harus lebih kecil dari 18 meter. Tendangannya 15 derajat. Nah, ini nanti bola jatuh di depan gawang. Bola mengenai tiang atas. Tiang atas itu maka pada syaratnya pada jarak X-nya 18 meter hanya itu harus 2,44 meter. Karena dia tepat di sini. Saya ganti warna dulu. Jadi kalau dia ditendang 15 meter 15 derajat, tepat di sini kan. Nah, di tiangnya. Berarti pada jarak 18 meter tingginya harus 2,44. Itu syarat kalau ketemunya yang B. Yang C, bola jatuh di atas jaring. Karena jaring itu 2 meter, berarti semua kan jaraknya 20 meter. Maka dia jatuh di atas jaring jika X-nya itu lebih besar dari 18, dan saat itu tingginya juga harus lebih besar dari 2,44. Kalau dia jarak X-nya kok ketemunya misal 19, maka dia bisa saja masuk karena dia hanya di bawah 2,4. Jadi lewatnya sini lewatnya ke bawah. Nah, kenapa di sini ada lebih tinggi dari 2,4? Biar kalau dia jatuhnya di atasnya, jatuh di sini. Gitu. Jadi bisa saja lebih besar dari 18 tapi tingginya di bawah 2,44, maka dia akan masuk. Maka itu yang ini, yang E. X-nya lebih besar dari 18 hanya lebih kecil dari 2,44, itu akan masuk gawang. Tapi kalau X-nya lebih besar dari 18 hanya lebih besar dari 2,44, maka dia melewati atas gawang, makanya jatuh di jaring. Melambung melewati gawang, maka ini syaratnya harus X-nya harus lebih besar dari 20. Kok bisa? Karena jarak tendangan ke gawang pojok paling belakang itu jadi 20 meter. Jarak penendang sampai gawang kan 18. Terus lebar gawang kan 2 meter. Berarti jarak totalnya kan 20 meter. Maka kalau lebih besar dari 20 meter dan
tingginya pada detik itu lebih besar dari 2,44, maka dia akan melambung menjauh dari gawang. Nah, itu syarat-syaratnya seperti itu. Maka apa yang perlu kita cek ya X max-nya dulu. Kan di sini pakai X max semua, nanti baru H-nya. Kita tahu X max itu rumusnya adalah V0 kuadrat, karena di sini ada 30 ya, ada aja V0 kuadrat sin kuadrat sin 2 theta per G. Tendangan awalnya kan 20, berarti 20 kali 20 sin 2 theta, tetanya 15, berarti sin 30 itu setengah per 10 coret-coret 2, berarti ketemunya 20 meter. Sudah kelihatan nih, jarak tendangan maksimalnya itu dia 20 meter. Nah, sekarang masalahnya 20 meter itu kan berarti dia jatuhnya di sini. Jatuhnya di sini. Bisa saja sampai sini, bisa saja lewat. Maka kemungkinan bisa pas di gawang, pas di atasnya, atau yang penting dia jatuhnya pas 20 meter. Maka syarat kedua kita harus nyari ketinggian pada H, pada X-nya 18 meter. Nah, kita cari apa? Kalau mau nyari ketinggian, kita nyari T-nya dulu. T itu pakai apa? Pakai GLB. Karena yang kita cari ketinggian H itu GLBB, maka nyari T-nya di GLB. GLB apa rumusnya? T berarti X per Vx. X-nya 18, Vx-nya berarti 20 kali cos 15. 18 per 20 cos 15 itu berapa? 0,9 gitu kan. Ini hilang seret. Nah, berarti 1 detik ya kan. 2 kali 9 18, 1 detik. Berarti pada 1 detik, berarti dari sini ke sini itu dia butuhkan 1 detik. Nah, 1 detik itu dia tingginya berapa? Kita masukkan di GLBB. Sebenarnya mudah, cuma harus menganalisis saja. Pakai yang H GVKA nggih, diingat GVKA. Jadi kita H V0 nya Y kali T min setengah GT kuadrat. H nya tidak tahu, V0 nya berarti V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Nah, sinnya sin 15 0,3, berarti V0 nya kan berapa itu? 20 enggak nulis, ntar 20 sin 15 itu 0,3, T nya ketemu 1, 5 kali 1 ini guys, T nya ketemu ini, berarti ketemunya 6 dikurangi 5, ketemunya 1 meter. Tingginya itu 1 meter, berarti pas di sini. Nah, ini pas di sini, tepat di sini dia ketinggiannya 1 meter, berarti X nya dia sama dengan 20 meter, hanya itu lebih kecil dari 2,44, yaitu 1 meter. Maka jawabannya bola masuk gawang. Masuk gawang. Gawang kok kawan gitu. Jadi dia tendang seret. Nah, pas sampai di gawang dia itu di 1 meter tingginya. Jadi di bawah mistar atas. Jadi dia tidak melewati atasnya gawang, tapi lewat bawahnya gawang. Jatuh di 20. Maka jawabannya adalah bola dapat masuk gawang. Gitu nggih. Itu untuk pembahasan soal terakhirnya. Terima kasih atas perhatian.